Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau meng-share pengumuman KJRI 1 hari yang lalu ya teman-teman. Kenapa saya semangat sekali kalau memberitakan pengumuman dari KJRI, karena saya berharapnya ada berita baik, ada berita bagus tiap hari. Dan semangat saya itu saya buktikan saya dengan pakai baju merah supaya teman-teman juga ikut semangat. Mungkin ini perlu dilihat bagi teman-teman yang mau pulang khususnya. Lah, pengumuman ini dirilis KJRI Hong Kong 1 hari yang lalu. Nanti tulisannya juga saya tag di bawahnya. Mungkin teman-teman yang nggak bisa mengikuti suara saya bisa lihat beritanya. Saya bacakan ya. Pengumuman Satgas COVID-19 Indonesia memberlakukan ketentuan terbaru bagi warga negara Indonesia dari luar negeri masuk Indonesia sebagai berikut. 1. Memiliki surat hasil tes RT-PCR COVID-19 dari negara atau wilayah asal yang sampelnya diambil maksimal 42 jam sebelum keberangkatan. Pastikan hasil tes PCR tercantum nama sesuai dokumen identitas perjalanan. Paham ya teman-teman? 42 jam itu berarti 2 hari sebelumnya. Misalkan terbangnya tanggal 3, jadi tanggal 1 harus tes, tanggal 2 ambil hasil, tanggal 3 terbang. Itu sering saya jelaskan juga teman-teman. Terus 2, apabila pernah terkonfirmasi positif COVID-19 maksimal 30 hari sebelum keberangkatan dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan COVID-19, dapat dikecualikan dari kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR sebelum keberangkatan, namun wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR saat kedatangan dan membawa surat keterangan telah sembuh dari COVID-19 dari dokter atau rumah sakit pemerintah wilayah asal. Ini paham nggak teman-teman? Ini apabila kita terpapar virus, itu harus ada surat keterangan dari dokter bahwa kita pernah terinfeksi dan tidak perlu melakukan RT-PCR negatif ya, dan hasil negatif. Tapi paling aman kita harus tetap ngelakuin ya teman-teman, nanti daripada ada apa-apa. Menurut saya ini ya, paling aman. Jadi maksimal 30 hari sebelum keberangkatan telah dinyatakan tidak aktif menularkan. Itu maksudnya kita kan biasanya kalau terinfeksi itu kan ada surat-surat bahwa kita terinfeksi, kapan kita tes, kapan kita ini. Tapi menurut saya apapun itu tetap harus tes karena penting ini, karena namanya orang jaga-jaga lah gitu ya tesnya ya. Tapi terserah teman-teman, ini informasi dari pemerintah dan itu valid. 3. Menggunakan dan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi sebelum keberangkatan. Ini selalu ditanya teman-teman gimana cara menggunakan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi itu seperti apa sebelum keberangkatan. Teman-teman, sangatlah mudah sekali, buka Play Store ya, terus ketik Peduli Lindungi. Terus di situ biasanya minta nomor telepon Indonesia atau email. Kalau nomor telepon Indonesia kita nggak ada, bisa menggunakan email, tapi biasanya setahu saya kita yang di sini itu pun punya 2 nomor. Yang menggunakan simpati itu biasanya punya 2 nomor, jadi sangatlah mudah dan gampang. Dan berbahasa Indonesia, saya yakin kita semuanya paham ya. Itu berulang-ulang saya jelaskan juga. 4. Membawa sertifikat vaksin COVID-19. Warga negara Indonesia yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 akan diberikan vaksinasi di Indonesia. Lah, bagi kita yang tidak mempunyai sertifikat vaksin atau belum vaksin, berarti kalau tidak mempunyai belum vaksin ya, itu bisa melakukan vaksinasi di Indonesia. Terus 5, wajib menjalani pemeriksaan gejala terkait COVID-19 dan pemeriksaan suhu tubuh saat ketibaan di Indonesia. Apabila tidak memiliki gejala dan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, dapat melanjutkan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang telah menerima vaksin dosis kedua dan ketiga minimal 14 hari sebelum keberangkatan, maka dapat melanjutkan perjalanan dalam kurung tidak perlu dikarantina. Dipahami ya, tidak perlu dikarantina.
Terus yang belum dapat vaksinasi atau baru menerima dosis 1 minimal 14 hari sebelum keberangkatan wajib menjalani karantina 5 hari. Karantina di tempat yang disediakan pemerintah dalam kurung bagi PMI, pelajar, mahasiswa secara gratis atau lokasi yang ditetapkan dengan biaya mandiri bagi WNI lainnya. Paham ini ya teman-teman. Jadi PMI, pelajar itu gratis. Mahasiswa gratis. Tapi bagi kita yang warga bukan PMI itu perlu bayar kalau misalkan belum vaksin dosis kedua ke atas. Paham ya? Bagi yang memiliki kondisi kesehatan khusus yang menyebabkan belum dan atau tidak dapat menerima vaksin COVID-19 dapat melanjutkan perjalanan dengan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah di wilayah asal yang menyatakan bahwa ia belum dan atau tidak dapat menerima vaksin COVID-19. Nah ini untuk kondisi khusus bagi mungkin teman-teman yang sakit atau ada lain hal yang ada surat keterangan dokter tidak bisa melakukan vaksinasi, itu harus ada surat keterangan dokter dari dokter pemerintah ya. Kadang-kadang ada yang sakit atau lain hal itu yang nggak bisa melakukan vaksinasi itu memang biasanya ada. Terus bagi yang berusia 18 tahun dan atau membutuhkan perlindungan khusus, peraturan karantina mengikuti ketentuan yang berlaku pada orang tua atau pengasuhnya. Terus sumber berita ini ya, SE nomor 17 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri di masa pandemi COVID-19. Teman-teman, ini sumbernya dari KJRI Hong Kong, saya rasa valid. Terus teman-teman mungkin nggak paham apa yang saya share, bisa langsung cek di websitenya KJRI atau Facebooknya KJRI. Gitu teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini, semoga ada manfaatnya. Thank you untuk support yang luar biasa, thank you untuk like dan subscribe-nya. Saya makin bersemangat untuk share hal-hal yang mungkin diperlukan buat teman-teman semua, khususnya kita yang di sini mau pulang karena banyak sekali setelah 2 tahun ini dan sekarang sudah mulai normal, banyak sekali teman-teman yang mau pulang Indonesia. Semoga bermanfaat apa yang saya share hari ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum.